Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Juga Putri Sunan Pakubono 12, yang saya muliakan kerabat dan keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat, para abdi dalam hadirin hadirat yang saya muliakan. Malam ini saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang di kalangan rakyat di daerah ini yang sama-sama menginginkan untuk kembalinya status daerah istimewa Surakarta. Apa yang tadi disampaikan kepada saya merupakan satu amanah yang sangat berat dan luar biasa yang dipikulkan ke pundak saya untuk saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dunia maupun akhirat. Ketika malam ini saya memasuki halaman Keraton Surakarta Hadiningrat, diantar oleh yang saya muliakan Gustimu dan suami, saya sungguh terkebun menyaksikan kompleks keraton yang luar biasa besar dan megahnya ini. Semua ini menggambarkan kejayaan masa lalu dari kerajaan ini yang telah memainkan peran yang begitu besar dalam membina masyarakat, memajukan dan memakmurkan rakyat di bawah kerajaan ini. Tiba-tiba sekarang kita menyaksikan keraton seperti ditinggalkan. Republik seperti tidak peduli dengan keberadaannya. Pemerintah Republik Indonesia seperti menganggap keraton ini tidak ada dan tidak pernah memberikan sumbangan yang besar bagi tercapainya kemerdekaan, tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia. Ceramah malam ini akan saya fokuskan pada aspek-aspek hukum dan sejarah awal kemerdekaan Republik Indonesia dan di manakah kedudukan dari daerah ini yang pada waktu itu wujud sebagai sebuah kerajaan yang memiliki kedaulatan, yang memiliki ikatan-ikatan, perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain, namun dengan tulus dan ikhlas menyatakan dirinya sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Kita sama-sama maklum pada masa pendudukan Jepang dibentuklah Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia BPUPK di Jakarta, yang anggota-anggotanya diangkat mewakili berbagai golongan masyarakat yang ada di Pulau Jawa khususnya, walaupun kenyataannya juga beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari daerah-daerah lain. Keraton Surakarta pada waktu itu menunjuk beberapa orang untuk mewakili daerah ini duduk
dalam badan usaha pendidikan kemerdekaan Indonesia. Mereka semua memberikan sumbangan pemikiran seperti apakah negara Indonesia merdeka yang diperjuangkan dan dicita-citakan akan dibentuk. Sudah barang tentu anggota-anggota yang berasal dari Surakarta ini memikirkan kepentingan bersama yang lebih besar. Sambil itu pula akan memperjuangkan nilai-nilai, pikiran-pikiran, falsafah yang hidup dari kalangan masyarakat di daerah ini. Sebenarnya apa yang berkembang pada waktu itu adalah sesuatu yang diteruskan dari masa penjajahan Hindia Belanda dan masa kedudukan Jepang. Antara Surakarta Hadiningrat dengan kerajaan Belanda telah berulang kali menandatangani perjanjian yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan kontrak. Dan yang terakhir adalah kontrak yang ditandatangani oleh Pakubuwono XII dengan Ratu Belanda, dan perjanjian itu bukan bersifat pribadi, tapi beliau bertindak atas nama kepala pemerintahan negara masing-masing. Dan kontrak itu berlangsung sampai masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan yang berarti. Dan ketika awal kemerdekaan 17 Agustus 1945, pokok-pokok pikiran yang sudah dituangkan di dalam perdebatan badan usaha menjadi kemerdekaan Indonesia kemudian diwujudkan dalam naskah yang kita sebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa negara Republik Indonesia akan terdiri daerah besar dan daerah kecil yang semuanya akan ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu menyebutkan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia mengakui adanya daerah-daerah yang mempunyai susunan pemerintahan asli, yang mempunyai susunan pemerintahan tersendiri atau Salbestur, istilah Belanda pada waktu itu, Salbestur, yaitu daerah atau negeri yang mempunyai susunan pemerintahan tersendiri yang bersifat istimewa. Jadi tugas penjelasan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia mengakui adanya daerah-daerah yang mempunyai susunan pemerintahan tersendiri yang bersifat istimewa, diakui. Kalau kita rujuk pada perdebatan di dalam sidang-sidang BPUPKI, Profesor Supomo yang ahli bidang hukum adat mengatakan bahwa daerah-daerah Salbestur yang mempunyai pemerintahan tersendiri itu sultanat-sultanat, istilah yang digunakan oleh Supomo pada waktu itu, artinya kesultanan sultanat bahasa Belanda, kesultanan itu tetap diakui seperti sedia kala. Dan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang dikatakan di seluruh Indonesia terdapat lebih kurang 250 Salbestur, daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan tersendiri sesuai dengan adat istiadatnya masing-masing.
Tanggal 19 Agustus 1945, ketika 2 hari kita merdeka, DPUPKI sudah buat dan dibentuk badan baru yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sidang tanggal 19 Agustus 1945 ini diputuskan beberapa hal penting. Pertama, dibahas tentang struktur Kementerian Negara Republik Indonesia yang nanti menteri-menterinya dilantik tanggal 5 September tahun 1945. Yang kedua, ditetapkannya 8 provinsi di Indonesia yang mengikuti provinsi yang sudah ada sejak akhir zaman pemerintahan Hindia Belanda. Poin ketiga yang penting mengatakan sultanat-sultanat tetap seperti keadaannya semula. Penting. Itu diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Lalu kemudian, karena ada landasan konstitusinya di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang mengakui Salvestri, yang mengakui keberadaan daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan tersendiri, yang dikatakan bersifat istimewa itu, yang semula khusus untuk kesultanan-kesultanan tertentu, termasuk Kesultanan Surakarta Halitingrat, yang mempunyai perjanjian langsung dengan pemerintah Belanda. Dia sebenarnya harus kita akui sebagai sebuah negara. Ketika Belanda mengumumkan perang terhadap Kesultanan Aceh sebagai satu contoh, itu bukan perang daerah. Kesultanan Aceh adalah sebuah negara yang berdaulat. Di Aceh ada duta besar Turki, ada duta besar Inggris, ada duta besar Tiongkok. Sebaliknya juga Aceh menempatkan duta besarnya di Istanbul, di London, dan di Beijing. Itu perang dua negara. Perjanjian antara Ratu Belanda dengan Pakubuwono XII adalah perjanjian dua negara. Perjanjian dua negara yang harus kita akui. Tetapi ketika kita membahas bentuk negara kita yang akan merdeka tahun 45 ini, apakah kita akan membentuk federal ataukah berbentuk kesatuan? Apakah akan berbentuk kerajaan? Apakah akan berbentuk republik? Diperdebatkan. Bahkan ketika akan memilih apakah republik atau kerajaan, itu dilakukan pemungutan suara. Ada 8 orang yang menghendaki berbentuk kerajaan, sebagian besar menghendaki berbentuk republik. Adapun mengenai sesuatu negara, walaupun tidak secara detail dibahas di dalam sidang-sidang DPUPKI itu, namun keterangan Profesor Sutomo agak jelas. Beliau mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah enhanced state, sebuah negara yang sama atau negara kesatuan yang di dalamnya tidak akan ada stat pula. Jadi ada satu negara Republik Indonesia yang di dalamnya tidak akan ada negara.
Lalu bagaimanakah kedudukan dari satu negeri atau negara yang ada sebelum kemerdekaan yang membuat perjanjian dengan pemerintah Belanda, bukan dengan pemerintah Hindia Belanda, tapi dengan kerajaan Belanda. Kalau kita lihat misalnya perjanjian Sultan Ternate dan Sultan Tidore, bukan perjanjian Sultan Ternate dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tapi perjanjian Sultan Ternate dan Tidore dengan Raja dan belakangan dengan Ratu Belanda. Rupanya pada waktu itu disepakati bahwa daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri yang jumlahnya lebih kurang 250 yang dikatakan Profesor Supomo itu, ada di antaranya itu yang bersifat sebuah negara, seperti Yogyakarta Hadiningrat, Surakarta Hadiningrat, Kesultanan Cirebon, Ternate, Tidore, Dili, Langkat, Siak, Indrapura, dan lain-lain negara. Tapi para pendahulu kita di zaman itu luar biasa jiwa-jiwanya. Mereka ikhlas seperti dinyatakan oleh Pakubono XII dalam pernyataannya yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada 1 September 1945. Beliau bersama-sama dengan Pak Gubernur menyatakan bahwa wilayah Surakarta Hadiningrat menjadi bagian dari wilayah negara Republik Indonesia, menyokong pemerintah pusat dan berdiri di belakangnya. Jadi beliau-beliau itu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa Republik Indonesia merdeka. Beliau tidak menuntut supaya Surakarta Hadiningrat menjadi sebuah negara di dalam negara Republik Indonesia. Seorang raja membuat pernyataan seperti itu sesuatu yang luar biasa. Raja yang sudah memerintah berabad-abad lamanya turun-temurun, berjuang berperang dengan Belanda, bikin perjanjian dengan kerajaan Belanda, tapi Republik merdeka. Beliau tidak mengatakan kami berdiri sendiri. Surakarta Hadiningrat adalah kerajaan sendiri lepas dari Republik Indonesia, atau kami tetap merupakan satu negara di dalam negara Republik Indonesia. Tidak. Jiwa besar beliau-beliau itu sungguh luar biasa. Lepas kekuasaan seorang raja dan menyatakan wilayahnya adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia, beliau pemerintah negaranya berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Saya pikir kalau para sultan, para raja di masa itu tidak menyokong proklamasi 17 Agustus tahun 45, saya tidak dapat membayangkan apakah Republik ini akan ada atau tidak. Beliau-beliau itulah yang kemudian menyokong Republik. Bahkan membantu tidak hanya moral tapi juga material. Menyumbangkan uang kekayaan supaya Republik tetap berdiri. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 45, sebelumnya itu sudah
jadikan tentu 8 orang yang diutus oleh Pakubuwono ke-12 untuk menjadi anggota BPUPK itu melapor kepada beliau. Seperti ini pembahasan BPUPK, dan beliau itu sudah sangat mengerti, bahwa Republik Indonesia yang akan lahir itu tidak mempunyai negara di dalam negara. Beliau tentu mengerti tanggal 19 Agustus PPKI bersidang mengatakan bahwa sultanat itu dan pemerintahan asli tetap seperti sedia kala. Karena itulah dapat kita pahami bahwa inisiatif lebih dulu datang dari Pakubuwono 12 daripada dari Soekarno sebagai presiden. Beliau 1 September itu sudah menyampaikan pernyataan bahwa daerah wilayah Surakarta Haringga merupakan bagian wilayah Republik Indonesia. Lalu belakangan kita lihat tanggal 5 Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam menyampaikan hal yang sama kepada Presiden, dan Presiden menjawab dalam bentuk disebut ketetapan pemerintah bahwa Pakubuwono 12 Sultan Hamengkubuwono IX tetap dalam posisinya semula sebagai pemimpin kepala daerah. Jadi bukan dari Soekarno ditunjuk beliau, terus beliau menyampaikan pernyataan. Tidak, beliau yang ditunjuk. Dan surat-surat semacam itu, surat ketetapan-ketetapan seperti itu ada berapa? Yang pertama adalah Surakarta Haringga, kemudian Yogyakarta Haringga. Dan sejauh dokumen yang saya miliki, itu juga menunjuk Tengku Amir Hamzah, putra mahkota Kesultanan Bangka, yang isinya menunjuk Tengku Amir Hamzah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Kesultanan Bangka di Sumatera Timur. Memang aturan-aturan hukum tahun 45 itu belum jelas betul. Pertanyaannya adalah, apakah daerah istimewa perlu dibentuk oleh pemerintah pusat atau tidak? Atau dibentuk dengan apa? Dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintahan, dengan deklarasi saja? Saya berpendapat dilihat dari sudut hukum tata negara, daerah-daerah yang sangat besar yang mempunyai pemerintahan sendiri, lebih khusus lagi kesultanan itu tidak perlu dibentuk dengan undang-undang atau dengan peraturan apapun, karena keberadaan mereka secara langsung diakui oleh undang-undang dasar. Jelas penjelasannya mengatakan begitu. Ada 250 lebih kurang sebulan yang mempunyai pemerintahan sendiri. Tidak semuanya kesultanan, ada yang cuma adat saja. Nagari, Minangkabau, Warga, Palembang itu sama sekali tidak mereka. Tapi Surakarta Haringga, Yogyakarta Haringga, Deli, Serdang, Langkat, Ternate, Tidore, Buton, jelas dia merupakan sebuah kesultanan, kerajaan yang berdaulat. Tidak 250, hanya beberapa saja. Dan ketika 19 Agustus dikatakan sultanat